Halo, saya Maria Krisna Setia Sevia Santi, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Tayu, Kabupaten Pati, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru perlu memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang terbentuk dari pola hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membentuk keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pada materi disiplin positif, sebagai seorang guru saya perlu memahami cara penerapan disiplin yang mampu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab serta menumbuhkan motivasi internal berdasarkan nilai kebajikan universal. Disiplin positif yang diharapkan mampu mengendalikan diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif ini mampu menumbuhkan kesadaran diri bukan dari paksaan, penghargaan, atau hukuman. Guru juga perlu memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. 3. Menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Ketika guru dapat memahami ketiga motivasi ini, maka guru dapat mencermati motivasi dasar dari perilaku murid. Bila murid cenderung berperilaku menghindari ketidaknyamanan dan ingin mendapatkan imbalan misalnya berupa tambahan nilai, maka motivasi tersebut termasuk ke dalam motivasi eksternal. Untuk itu, guru berusaha membantu anak untuk menumbuhkan motivasi internal agar murid dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan dari paksaan, hukuman, atau penghargaan berlebihan untuk meminimalkan motivasi eksternal pada murid. Seorang guru perlu memahami peran posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan 5. Manajer. Posisi kontrol yang baik dari kelima posisi tersebut adalah guru berperan dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dalam posisi kontrol sebagai manajer, melakukan suatu hal guru membersamai murid. Guru mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilaku murid serta mendukung murid agar mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer berdasarkan pada restitusi, sehingga menjadikan murid dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau sukses pada diri murid. Dalam mendukung identitas positif pada diri murid, guru dapat menuntun murid menyusun keyakinannya melalui keyakinan kelas atau sekolah. Guru membantu siswa dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan menciptakan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan positif yang bersifat universal, mudah diingat dan dipahami, serta harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Sebagai seorang guru, tentunya akan menghadapi murid yang mengalami permasalahan. Salah satu cara guru menuntun murid untuk dapat menyelesaikan permasalahannya adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Peran guru sebagai manajer dapat memanfaatkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan menggunakan segitiga restitusi diharapkan mampu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hubungan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, serta menuntun murid sesuai dengan kodrat murid dapat tercapai melalui budaya positif yang tercipta dan dihidupi di sekolah. Nilai dan peran guru penggerak dapat mendukung terciptanya budaya positif, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif akan lebih mudah tercipta bila seluruh warga sekolah berkolaborasi dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama.
Salah satu perubahan positif dalam budaya positif yang ingin diwujudkan sesuai visi guru penggerak, terbentuk sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Agar visi guru penggerak dapat terwujud, maka dibentuk prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi pendidikan KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi saya terkait pemahaman konsep yang ada dalam modul. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan adalah saya telah mempelajari dan memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 tentang budaya positif yang berisi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori kontrol, motivasi eksternal dan internal, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep tersebut perlu menjadi kesadaran diri serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta dibagikan pada sesama guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah tentang motivasi perilaku manusia bagian penghargaan. Saya baru menyadari bahwa penghargaan dapat memberikan dampak negatif bagi murid untuk jangka waktu panjang, yaitu merusak hubungan antar teman, mengurangi ketepatan murid dalam melaksanakan tugas, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan dapat bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di dalam kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah bahwa saya menyadari selama ini saya terkadang menjadi guru yang berperan pada posisi kontrol sebagai pemantau dan teman. Meskipun hal tersebut memiliki nilai yang baik, namun motivasi yang tercipta pada diri siswa adalah motivasi eksternal. Posisi kontrol yang lebih baik untuk seorang guru adalah sebagai manajer dengan memanfaatkan segitiga restitusi dalam membantu menyelesaikan permasalahan. Pengalaman Anda yang alami terkait penerapan konsep dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Saya sering menjumpai siswa yang menyontek tugas atau penilaian siswa lain. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa tersebut, kaitannya tentang nilai kejujuran. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya lega dan senang ketika mampu membantu siswa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri, dan saya akan terus melakukan perubahan diri menuju ke arah yang lebih baik dalam menjadi guru dengan menghidupi budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah siswa telah menghidupi budaya positif di lingkungan sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Yang masih perlu diperbaiki adalah posisi guru yang masih menjadi penghukum, teman, dan pemantau perlu diubah menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul, 5 posisi kontrol yang paling sering dipakai dan perasaan Anda saat itu. Lalu, setelah mempelajari modul, posisi apa yang dipakai dan bagaimana perasaan Anda? Sebelum mempelajari modul, saya mengambil posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saya merasa bersalah ketika harus berhadapan dengan anak untuk menjalankan konsekuensi akibat dari kesalahan yang mereka perbuat. Selain itu, saat menjadi teman, terkadang saya merasa diabaikan karena murid cenderung menyepelekan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai memposisikan diri sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi lebih nyaman dan senang karena saya belajar berkomunikasi dengan baik dan benar kepada anak, sehingga mereka mampu menumbuhkan perasaan tanggung jawab pada diri mereka. Sebelum mempelajari modul, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya pernah menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Tahapan validasi tindakan yang salah dengan pernyataan bahwa setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki alasan.
dan menanyakan keyakinan dengan menanyakan nilai atau value yang diajarkan oleh orang tua kepada murid dan dihidupi oleh murid dan apakah tindakannya sudah sesuai dengan nilai yang dihidupi tersebut. Selain konsep yang disampaikan di modul, adakah hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi menciptakan budaya positif dengan seluruh warga sekolah serta orang tua agar budaya positif yang tercipta tidak hanya berlangsung di sekolah tetapi juga di lingkungan rumah sehingga budaya positif tersebut dapat menjadi kebiasaan dan mampu membentuk karakter murid dimanapun mereka berada. Demikian koneksi antar materi modul 1.4, semoga bermanfaat. Bapak Ibu Guru hebat!